Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang jangan kaget, info terkini pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap pertama tahun 2023. Kira-kira apa kendalanya PKH dan BPNT ini masih belum cair juga di Bank BTN, dan untuk yang di Bank BNI ini bantuan PKH-nya saja yang masih belum terpantau dicairkan. Kira-kira ini kendalanya apa ya? Dan perlu dicatat oleh para keluarga penerima manfaat bahwasanya ada dua mekanisme pencairan. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang jangan kaget, info terkini pencairan PKH dan juga BPNT tahap pertama tahun 2023. Kira-kira apa kendalanya? PKH dan BPNT yang di Bank BTN ini masih belum dicairkan hingga saat ini. Padahal ini sudah memasuki pertengahan bulan Maret ya. Untuk bantuan PKH sendiri, alokasi triwulan pertama adalah untuk Januari, Februari, Maret. Kemudian untuk bantuan BPNT yang lewat kartu KKS ini adalah Januari, Februari. Nah, yang di Bank BTN ini kira-kira apa permasalahannya kok hingga saat ini masih belum dicairkan juga? Kemudian perlu dicatat oleh para keluarga penerima manfaat bahwasanya di tahun 2023 ini ada dua mekanisme proses penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, kira-kira informasinya seperti apa? Langsung saja sahabat YouTube, update terkini, info terkini tentunya untuk proses penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT masih terus berlangsung, baik secara tunai lewat PT Pos Indonesia ataupun secara non tunai lewat kartu KKS. Bank BRI, BSI, Mandiri, Bank BNI untuk bantuan BPNT ini sudah mulai dicairkan. Bantuan PKH di Bank BRI, BSI, kemudian Mandiri ini juga sudah mulai disalurkan dan sudah banyak para keluarga penerima manfaat baik PKH murni ataupun PKH plus BPNT ataupun BPNT murni yang sudah mendapatkan transferan saldo bantuan sosial baik PKH maupun BPNT di dalam kartu KKS-nya. Sedangkan yang cair lewat tunai PT Pos Indonesia di 83 kabupaten atau kota yang memang secara bersurat di 83 kabupaten atau kota tersebut ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Saat ini juga pihak PT Pos Indonesia sedang berproses dalam menyalurkan bantuan baik PKH maupun BPNT tersebut. Nah, sekarang terkait dengan info terkini untuk bantuan PKH ataupun BPNT yang di Bank BTN, karena Bank Himbara atau bank penyalur itu kan ada 5 ya, Bank BRI, BNI, kemudian Mandiri, BTN, dan juga Bank BSI. Dari kelima bank ini yang sudah menyalurkan bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT ini ada 4 bank ya, dengan rincian untuk bantuan PKH sudah disalurkan di Bank BRI, Mandiri, dan juga BSI. Sedangkan bantuan BPNT sudah disalurkan di Bank BRI, kemudian BSI, Mandiri, dan juga Bank BNI. Nah, tinggal satu bank yaitu Bank BTN yang belum menyalurkan sama sekali ya bantuan PKH ataupun BPNT. Nah, kira-kira ini kendalanya apa? Jadi yang jelas di awal penyaluran atau di sekitaran di awal bulan Maret ya, itu pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan informasi ataupun menyampaikan informasi melalui siaran pers
terkait dengan proses penyaluran bantuan sosial di tahun 2023 ini ada dua mekanisme, yaitu lewat PT Pos Indonesia dan juga lewat Himbara. Yang di 83 kabupaten atau kota, baik termasuk daerah 3T ataupun daerah perkotaan. Namun yang termasuk di 83 kabupaten atau kota yang di beberapa waktu yang lalu sudah saya sebutkan daerah-daerahnya, ini positif memang cair lewat PT Pos Indonesia. Bisa dipahami ya? Kemudian sisa dari 83 kabupaten atau kota atau 431 kabupaten kota, ini proses penyalurannya untuk yang pertama itu disalurkan lewat kartu KKS. Jadi bisa dipahami ya, lewat bank penyalur. Baik itu BRI, Mandiri, BTN, kemudian Bank BNI dan juga BSI. Nah, apabila di dalam proses penyaluran tersebut ada kendala yang dialami, mungkin karena KPM tidak mengambil bantuan hingga batas waktu yang ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sayangnya, batas waktu ini tidak dipublikasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, atau permasalahan karena hal-hal teknis lainnya yang akhirnya menyebabkan proses penyaluran lewat bank penyalur atau lewat kartu KKS ini terhambat atau tidak bisa disalurkan. Akhirnya opsi kedua proses penyalurannya adalah lewat PT Pos Indonesia. Jadi bisa dipahami ya, di 431 kabupaten atau kota, jadi selain 83 kabupaten kota yang memang fix cair lewat PT Pos Indonesia. Nah, di 431 kabupaten kota ini kan rencananya lewat kartu KKS atau lewat bank penyalur. Namun apabila dalam proses penyalurannya hingga batas waktu yang ditentukan ini ada permasalahan seperti KPM yang tidak segera mengambil bantuannya atau masalah teknis lainnya di pihak perbankan tersebut, maka proses penyalurannya dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia ya sahabat itu. Nah, saat ini yang masih belum mencairkan sama sekali bantuan sosial adalah Bank BTN. Nah, kira-kira kendalanya apa? Tentu yang jelas ada sesuatu kendala yang menyebabkan dari pihak Bank BTN-nya masih belum menyalurkan atau bahkan tidak menyalurkan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT di tahap pertama tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, apabila hingga batas waktu yang ditentukan nantinya dari pihak Bank BTN ini tidak menyalurkan bansos PKH ataupun BPNT-nya, maka proses penyalurannya akan dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Meskipun daerah-daerah yang kartu KKS itu diterbitkan oleh Bank BTN tidak termasuk di 83 kabupaten atau kota yang fix cairnya lewat PT Pos Indonesia. Jadi bisa saja ya berubah ke pihak PT Pos Indonesia yang apabila daerah yang kartu KKS-nya itu diterbitkan oleh Bank BTN tapi Bank BTN-nya tidak menyalurkan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ya sahabat itu. Itu opsi yang pertama. Jadi bisa dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Opsi yang kedua, bisa dibukakan rekening kolektif buat para KPM yang awalnya itu menggunakan Bank BTN, bisa juga dialihkan ke bank himbara lainnya. Bisa Bank BRI, bisa Bank BNI, Mandiri, atau mungkin juga bisa menggunakan Bank BSI. Jadi tergantung nanti MOU-nya atau kerjasamanya dengan Kementerian Sosial seperti apa. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Oleh sebab itu bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia atau KPM baik PKH ataupun BPNT yang kartu KKS-nya diterbitkan oleh Bank BTN, ya ini ada kemungkinan apabila nanti hingga batas waktu yang ditentukan kok tidak menyalurkan, maka proses penyalurannya akan dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, bisa dialihkan ke bank himbara lainnya. Jadi oleh sebab itu hingga saat ini memang ada istilahnya kabar burung ataupun kabar-kabar selentingan lah, kalau bahasa Jawanya itu selentingan atau kabar bocoran ya. Ini katanya sih dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia. Namun ini masih belum resmi atau masih belum ada informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Namun yang jelas apabila dari pihak penyalur kartu KKS misalkan Bank Himbara ya, ini kok tidak menyalurkan hingga batas waktu yang ditentukan,
maka proses penyalurannya akan dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia atau ke pihak bank himbara lainnya. Bisa dipahami ya sahabat YouTube? Oleh sebab itu, bagi teman-teman semua yang kartu KKS-nya diterbitkan oleh Bank BTN, jadi harap bersabar. Ya, semoga saja nanti bisa segera ada solusi dan bisa segera disalurkan dan bisa diterima secara utuh, tentunya secara tepat waktu, artinya tidak lebih dari bulan Maret ya sahabat YouTube, sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para keluarga penerima manfaat ini ya sahabat YouTube. Amin. Kemudian untuk yang diterbitkan dari Bank BNI, ini bantuan BPNT-nya yang sudah disalurkan, namun bantuan PKH hingga saat ini juga masih belum terpantau dicairkan atau tidak ya di dalam kartu KKS si keluarga penerima manfaat. Yang jelas sama dengan teori yang pertama, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak disalurkan, maka proses penyalurannya bisa dialihkan ke pihak PT Pos Indonesia atau ke pihak bank himbara lainnya. Jadi kita tunggu saja nanti realisasinya seperti apa, perkembangannya seperti apa. Yang jelas ketika ada perkembangan baru pasti akan kita sampaikan melalui channel Diari Bansos ini ya sahabat itu. Itu ya informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat tentunya, dan perlu dicatat, mari kita manfaatkan bantuan sosial yang kita terima ini dengan sebijak mungkin. Tentunya sesuai peruntukannya. Kalau BPNT ya untuk membeli sembako seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan juga mineral. Sedangkan bantuan PKH untuk keperluan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kebutuhan dasar kesehatan, dan juga kebutuhan dasar kesejahteraan sosial. Nah, tentunya tidak diperbolehkan apabila bansos tersebut digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, dan juga bahan-bahan pokok lainnya ataupun sesuatu hal kegiatan yang memang tidak diperuntukkan untuk bantuan sosial seperti membayar hutang dan sebagainya, itu kan tidak diperbolehkan ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.